Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sobat RN. Kali ini saya disuruh mereview satu unit elf long Giga karoseri Adiputro tahun 2018 akhir. Giga long ini disuruh mereview saya karena mau diremajakan. Dan seperti biasa, ini nanti saya mereview kondisi unit sesuai keadaannya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang bagus, saya omongkan kurang bagus. Tetapi kalau kondisinya memang bagus, ya saya omongkan bagus, biar teman-teman Sobat RN tidak kecewa ketika cek unit. Langsung saja kita mendekat. Dan bagi teman-teman Sobat RN dimanapun berada yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Dan bagi yang belum subscribe, semoga bisa langsung di subscribe, biar tidak ketinggalan info-info menarik ketika ada uploadan-uploadan terbaru dari channel Sobat RN. Kita mulai dari sebelah kanan dulu, tampak samping kanan maksudnya. Ini lampu headlampnya masih bagus semua, tidak ada yang retak ataupun tidak ada yang pecah, alias normal, tidak ada masalah. Untuk sennya juga masih oke. Kalau dari samping itu seperti ini nat-natnya dari sini sampai belakang masih lempeng semua, tidak ada masalah. Jadi belum pernah istilahnya didempul atau ditabrak ataupun menabrak ya teman-teman, karena ini natnya masih kelihatan, masih lempeng semua. Nat yang ini juga masih kelihatan, ini dari depan sampai belakang. Ini teman-teman bisa melihat sendiri, nat yang sini dengan nat yang sini masih lurus semua ya, seperti ini. Dan ini juga masih terlihat sinar pantulan bayangannya. Ini hanya bagian ini saja, ini mungkin kena batu-batu atau kerikil-kerikil di jalan, nggak masalah. Kalau dari jauh seperti ini tidak begitu kelihatan, cuman kalau dari dekat memang agak kelihatan, tapi ini tipis, jadi tidak masalah, hal wajar. Untuk ini pilar depan atau orang sini menyebutnya ini soko, ini juga masih lempeng semua, dari sini sampai atas masih utuh. Jadi ini belum pernah kena. Ini untuk talangnya juga sama, ini masih utuh semua seperti ini ya. Ini nah, seperti ini. Ini masih bawaan karoseri. Biasanya kalau sudah kena ini talangnya memang bisa dibikin seperti ini, hanya serupa tapi tidak sama. Karena ini masih aslinya, ini kelihatan. Jadi masih utuh semua. Untuk ban bisa dilihat sendiri, ini bannya masih tebel, masih 95%. Ini di sini ada tulisannya New NLR 55 BLX. Atas juga masih utuh semua. Kaca masih bening, tidak berjamur. Kalaupun berjamur hanya sedikit, wajar. Kita lihat ban masih di sebelah kanan, tapi ini untuk yang ban belakang. Kalau tadi depan ini masih kelihatan. Untuk ban yang belakang masih 95% juga. Dan hanya ini saja, ini sen untuk belakang sebelah kanan.
Yang hilang hanya ini saja. Mungkin ini bekas tergores ya teman-teman, tapi ini bisa hilang di kompon. Mungkin ini tergores terus ini terlepas, kemungkinan seperti itu kalau dilihat dari bekasnya. Tapi ini misalkan di kompon dipastikan hilang, nggak usah khawatir. Selebihnya masih utuh. Kondisi cat dari depan sampai belakang itu masih utuh semua, alias masih orisinil bawaan dari karoseri. Jadi tidak ada masalah untuk cat. Secara keseluruhan bagian sebelah kanan ini tidak bermasalah, alias masih bagus dan masih orisinil bawaan dari karoseri. Hanya saja di sini saja permasalahannya. Kita lanjut bagian sebelah belakang. Tampilannya seperti ini. Kalau dari belakang ini slogannya bagus, everyday is holiday. Bulan 11, jadi ini 2018 akhir. Knalpot juga sudah kanan kiri sudah double muffler. Ini juga sudah ada pengaman. Jadi misalkan di tempat yang jalannya atau medannya banyak yang rusak atau jeglong-jeglong, kalau orang sini bilang, ini sudah aman karena sudah ada pengaman belakang. Ini hanya bekas kotor, nah, debu atau oli ya ini dicuci dipastikan hilang, nggak usah khawatir. Hanya lecet-lecet seperti ini saja. Bentar saya fokuskan. Bentar ya. Nah, hanya lecet-lecet seperti ini saja. Ini dan ini. Ini juga di kompon hilang. Selebihnya bagus, tidak ada masalah. Untuk bagian belakang ini oke. Untuk lampu bisa dilihat, ini masih utuh, tidak retak, tidak pecah. Ini yang sebelah kanan, ini juga masih ada. Ini kita lanjut sebelah kiri. Sebelah kiri lampu belakangnya atau stop lamp belakang, ini dari atas sampai bawah juga masih utuh semua, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah. Ini juga masih ada. Yang stop lamp depan, maaf, stop lamp belakang yang atas juga masih ada, tidak ada masalah. Kita lanjut bagian sebelah kiri. Kalau tadi kanan belakang, ini sebelah kiri. Elf Long Giga karoseri Adiputro ini speknya spek jumbo, jadi tidak perlu banyak pintu. Kalau yang full spek itu harus 2 pintu. Kalau yang jumbo itu tidak perlu, karena cukup 1 pintu, penumpang tidak rebutan untuk keluar ataupun untuk masuk ke dalam elf. Mungkin teman-teman sobat RN bingung spek jumbo itu seperti apa. Jadi ketika teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa langsung cari di YouTube atau referensi yang lain, entah di Google atau dimanapun. Kalau di YouTube tinggal ketik aja Isuzu Elf Jumbo Adiputro, nanti teman-teman juga pasti tahu. Jadi nanti teman-teman bisa mencari referensinya sendiri. Ini kita mulai. Bannya sebelah kiri bagian depan masih tebel sekali, 95%, mungkin masih bisa dibilang 98%. Untuk ban bagian belakang masih di sebelah kiri juga masih tebel, 95%. Nah, ini
Ini lecet, tapi ya enggak masalah ya, namanya mobil niaga. Bentar saya fokuskan. Nah, namanya mobil niaga seperti ini hal yang lumrah dan sangat wajar sekali. Mungkin ini juga kena batu-batu di jalan saat berjalan. Untuk sennya masih ada. Kalau yang sebelah kanan tadi udah hilang, ini masih ada. Ini juga masih utuh semua, nggak ada yang retak. Kita lihat dulu untuk pilar depan, atau orang sini menyebutnya soko. Ini masih utuh, masih lempeng. Masih lempeng semua, nggak ada masalah. Jadi mobil ini belum pernah nabrak atau ngeder ya istilahnya. Jadi masih aman, masih utuh semua. Untuk lampu depan sebelah kiri, ini headlampnya bisa dilihat masih utuh semua. Ini juga masih bening, belum ada yang retak maupun pecah. Ini juga masih ada, masih utuh semua. Ini seperti ini bagian depan. Ini juga masih utuh semua ya. Nah, masih kelihatan lempeng dan masih kelihatan sinar pantulannya. Ini juga masih utuh natnya sampai sana. Ini juga ternyata sudah ada apa ini namanya, strobo. Jadi ini kelihatan bagus kalau malam hari. Mungkin hanya ini saja untuk bagian grill. Mungkin ini dulu dipasangi lampu variasi mungkin ya. Jadi ini ada bekas-bekasnya, tapi tidak masalah. Terus dengan ini, nah jadi ada 3, 1, 2, sama yang di sini 3. Hanya ini seperti ini ya, ada lubang-lubang kecil. Ini mungkin bekasnya ini dikasih lampu variasi, cuman sekarang udah dicopot. Tampilan kalau dilihat dari jauh seperti ini teman-teman sobat RN. Jadi masih sangat cakep sekali dengan model livery yang simple seperti ini. Tapi kombinasi warnanya ini dapat putih, ada orange, ada biru. Ini tulisannya juga sama, New NLR 55BLX, kelihatan ya. Kalau yang di depan, maaf, yang di belakang atas itu tulisannya New Jetbus 3 plus White Tiger. Jadi ini maksudnya macan putih karena tulisannya White Tiger. Kita mendekat lebih detail. Nggak ada masalah. Kalau tadi yang sebelah kanan itu ada lecet sedikit di sini, ini nggak ada, utuh semua, bisa dilihat. Ini dari dekat utuh semua. Itu juga masih kelihatan sinar pantulannya. Untuk talang juga masih asli seperti ini ya. Saya fokuskan dulu. Nah, masih utuh, belum ada bekas rehapan untuk talangnya. Ini dari depan sampai belakang masih utuh semua. Kita lanjut. Untuk bagian pintu ini juga nggak ada masalah, masih utuh, juga masih original cat bawaan dari karoseri.
Ini juga masih utuh semua, nggak ada yang lecet. Misalkan ada yang lecet seperti ini wajar. Sebentar saya fokuskan. Nah seperti ini sangat wajar, mungkin ini bekas kena tangan atau kuku ya. Ini sampai belakang utuh semua. Kita lihat dulu dari samping. Nah ini nut juga masih utuh, yang atas ini sampai belakang ini juga masih. Bentar saya fokuskan. Nah ini juga masih utuh ya, nut yang ini sampai belakang. Ini yang atas masih utuh. Nah hanya ini ada lecet-lecet sedikit, wajar lah ya ini. Tapi ini insya Allah di kompon hilang. Hanya ini dan ini. Terus ini saya tunjukkan dulu. Ini dari sini itu ada bekas sepetan. Hanya dari sini sampai sini. Udah itu aja. Kalau dari jauh seperti ini nggak kelihatan. Tetapi ini aslinya ada sepetannya. Jadi ini ya, ini yang agak terlihat. Cuman kalau tidak, istilahnya tidak begitu tahu, ini juga nggak kelihatan. Karena ini samar-samar. Kalau dari jauh seperti ini. Nah, hanya itu saja. Jadi yang sebelah ini kiri, ini hanya ini saja. Satu lecet, terus ini di kompon hilang, sama ini ada sepetan tipis seperti ini. Cuman nggak masalah. Ini saya tunjukkan seperti ini ya. Nah, itu agak kelihatan sedikit hitam, hanya itu saja. Yang lainnya masih original cat. Ini sama yang pojok, kelihatan ya. Itu pojok itu ya. Itu ada lecet sedikit, wajar. Karena mobil memang dibuat kerja atau mobil niaga, hal yang wajar. Selebihnya bagus, nggak ada masalah. Ini saya tunjukkan kalau dari belakang tampak depan, sebelah kiri seperti ini masih lempeng semua, masih utuh ya. Yang lainnya masih original cat. Hanya itu saja. Habis ini kita lanjut bagian interior. Untuk harga nanti akan saya kasih tahu di akhir video. Jadi biar saya saja yang mereview. Semua teman-teman sobat RN dimanapun berada tinggal duduk manis dan menonton review saya. Kalaupun ada minat dan srek di hati, bisa langsung cek unit. Kalaupun tidak ada minat, cukup dilihat. Jadi teman-teman bisa tahu keadaan sebenarnya mobil ini tanpa harus ke sini. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut masuk ke dalam interior. Sekarang kita masuk ke interior. Untuk door trim, dari atas sampai bawah masih utuh semua, belum ada yang retak, masih utuh. Ini untuk tangga juga masih utuh semua. Ini untuk lantainya sudah model kayu. Nah, hanya ini saja. Ini saja. Yang lainnya utuh. Bisa dilihat dari sini dulu.
masuk utuh semua ya, hanya ini saja. Ini kita flowernya kita buka dulu karena ini sudah saya hidupkan sekalian untuk ngecek AC. Seperti ini interiornya Elf Giga Long karoseri Adiputro tahun 2018 akhir. Kebetulan ini spek jumbo. Jadi posisi seperti ini itu sebetulnya memang idaman semua para penumpang. Kalau yang full spek itu kan joknya 3, terus jalan penumpangnya di sini. Kalau ini 2, jalan penumpang terus penumpang. Jadi ketika posisi mobil atau Elf ini berjalan, penumpang itu bisa berdiri atau istilahnya bisa mondar-mandir, maju atau mundur itu dengan bebas. Kalau yang full spek atau spek yang pada umumnya sama-sama dengan Adiputro, itu penumpang tidak terlalu bebas karena modelnya jalan penumpangnya itu semuanya di pinggir. Oleh sebab itu yang spek pada umumnya atau full spek istilahnya untuk di Adiputro itu pintunya dibuat 2. Ini sama dengan Hiace atau sama dengan bis. Jadi pintunya dari sini, penumpangnya dari sini ke sana. Kalau keluar juga sama lewatnya sini terus ke pintu ini. Dan interior ini itu tidak kalah dibandingkan dengan Hiace, entah itu Hiace Premium atau Hiace Komuter. Karena teman-teman sobat RN pasti sudah tahu untuk interior dalam Hiace itu hanya seperti itu saja. Memang untuk interior Elf itu lebih bervariasi dan bisa dibilang lebih mewah untuk dibandingkan Hiace. Ini kita ngomong perbandingan interior ya teman-teman. Kalau seperti ini kan kesannya mewah. Ini juga bagus, ada lampu-lampunya seperti ini. Hiace pun juga sama, bisa dimodif seperti ini, tapi kan pasti menambah budget. Padahal harga Hiace sendiri itu pun harganya juga sangat mahal. Belum lagi spare partnya memang mahal. Kalau kita beli Elf, kita tinggal milih karoseri apa. Kalau karoseri Adiputro ya seperti ini interiornya. Mungkin karoseri yang lain juga beda lagi interiornya. Ini langsung saja kita hitung joknya ada berapa. Jadi teman-teman sobat RN yang di rumah bisa melihat review saya ini, karena saya mereview ini sesuai keadaannya. Untuk bagus atau tidaknya bisa dinilai sendiri, karena saya yakin pedoman orang melihat barang second pasti berbeda-beda. Ada yang pandangannya seperti ini, ada yang pandangannya seperti itu terserah. Yang penting saya ini mereview sesuai keadaan unit. Langsung saja kita hitung. Ini di baris belakang ini hanya ada 3, karena joknya yang ini memang lebar-lebar. Karena mobil ini memang didesain untuk kenyamanan penumpang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi untuk Elf Long karoseri Adiputro tahun 2018 akhir spek jumbo, ini jumlah seatnya ada 18 penumpang plus 1 driver, jadi 19 seat. Kenapa ini joknya itu berbeda? Karena sebetulnya ini itu memang tidak dipakai.
berhubung ini mau dijual atau mau diremajakan, biasanya orang daerah sini itu butuhnya jok yang banyak. Jadi ini ditambah, walaupun ini berbeda bentuknya, tetapi ini masih sama satu merek, yaitu dari Aldila. Kalau ini sebetulnya memang jok untuk medium bus, makanya ini joknya kelihatan lebih tinggi dan lebih lebar. Kenapa ini ditaruh sini? Karena biasanya untuk jok belakang penumpang itu kan terhalang dengan kepala-kepala yang ada di depannya. Makanya ini ditaruh di belakang biar agak lebih tinggi, jadi penumpang yang di belakang juga bisa melihat ke depan itu dengan nyaman dan dengan leluasa. Dan biasanya elf pada umumnya jok belakang pasti dikasih 4. Apa bisa dikasih 4? Ya jelas bisa. Karena joknya kalau dibikin 4 itu harus diperkecil. Kalau dibuat 3 memang lebar-lebar seperti ini. Sama halnya dengan ini. Dengan ini ya. Ini joknya itu juga lebar-lebar. Nih, kalau dari depan kelihatan ya. Ini joknya lebar-lebar, bukan jok yang kecil-kecil. Jadi sebisa mungkin penumpang itu dibuat nyaman. Jangan sampai penumpang elf itu merasa setelah naik elf itu merasa sumpek ataupun capek. Kalau penumpang nyaman, pasti penumpang juga akan bercerita ke temannya yang lain kalau ternyata naik elf itu juga nyaman, tidak sumpek, bisa bebas, bisa leluasa bergerak, sama dengan ketika naik Hiace atau naik kendaraan yang lain. Karena selama ini memang masyarakat atau penumpang itu merasa kalau sudah naik elf itu capek. Lah itu capek karena apa? Konfigurasi joknya itu tidak seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau konfigurasi joknya itu 3-3, jalan penumpang di sini, otomatis ketika berjalan penumpang itu kan tidak bisa bergerak leluasa seperti ini, mau maju atau ke depan atau dari depan ke belakang tidak bisa leluasa seperti ini. Jadi penumpang pasti duduk terus sampai tempat peristirahatan berikutnya. Makanya banyak penumpang yang berkomentar setelah naik elf kok capek ya rasanya, karena seperti itu. Beda dengan konfigurasi jok seperti ini. Penumpang bosen bisa berjalan, bisa berdiri sambil karaokean. Joknya pun lebar-lebar. Space jaraknya ini juga masih cukup lebar. Langsung saja, ini kita review untuk bagian lower AC. Ini seperti ini ya. Ini untuk lampu, ini masih hidup semua normal. Ini juga belum ada yang kocak, masih sepan semua. Dan karena ini AC-nya udah saya hidupkan dari tadi, dari awal kita review interior ini AC-nya juga dingin, nggak ada masalah ya. Ini masih sepan semua dari depan sampai belakang. Ini juga sudah ada ininya 4, 1 speakernya ya, 1 2 3 4. Untuk lower bagian sebelah kiri juga sama, masih utuh, nggak ada yang kocak, nggak ada yang rusak, masih sepan semua. Ini sama, masih oke, masih oke, masih oke. Untuk door trim samping bisa dilihat seperti ini juga masih bersih, ini juga masih utuh semua. Lantai ini paling belakang ya, ini masih utuh semua, lantainya masih datar, masih oke. Ini juga sandaran tangannya juga masih oke.
Untuk embos belakang kelihatan masih oke. Yang sebelah kiri embusnya juga masih oke. Kelihatan ya, embusnya ini masih oke. Ini udah ada sandaran. Ini untuk nyetel ini ya, sandaran bahu, sandaran punggung maksudnya. Ini embos masih oke semua. Ini masih oke, masih utuh. Masih utuh semua. Nah, masih utuh semua ya. Ini door trim samping juga masih utuh. Dan ini itu setiap jok itu ada sandarannya seperti ini. Nah, jadi enak. Nah, untuk nyetel ini punggung itu lewatnya sini. Ini ditekan seperti ini. Terus ini diatur sesuai keinginan. Ini juga masih span semua ini ya. Misalkan ada yang mau naruh snack atau apa, minuman bisa ditaruh di sini. Ini masih span semua. Ini lantainya masih kelihatan, masih sangat bersih dan masih sangat datar. Penutup rel juga masih ada. Seperti ini ya. Ini juga ada. Ini ada semua. Ini juga ada. Ini juga ada. Ini ada, ini ada, ini juga ada. Kalau tadi sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ini embos juga masih oke. Door trim kelihatan masih bersih. Kelihatan ya, embosnya masih oke semua. Ini pilar kedua. Masih utuh semua, embos, nggak ada masalah. Ini pilar pertama untuk penumpang, masih utuh semua. Ini juga masih oke semua, belum pernah direhab. Masih utuh semua ya, masih kelihatan seperti ini, masih utuh semua. Ini sudah ada inverter. Ini juga sudah pakai TV LED. Ini bagian setir, kulit jeruknya juga masih tebel. Ini sudah pakai double din ya, masih utuh. Untuk dashboardnya nggak ada masalah. Ini untuk odometernya di tahun 2018 akhir sampai sekarang, dari tahun 2018 akhir sampai sekarang masih utuh semua. Panel-panelnya ini masih kelihatan ya, kulit jeruknya. Ini saya fokuskan dulu, kurang fokus ya, agak susah fokuskannya. Nah, ini masih kelihatan ya, udah kelihatan ya kulit jeruknya. Ini lantai depan masih utuh semua, tidak bekas nabrak atau tidak bekas ngeder. Ini kalau dilihat tampilan dari belakang seperti ini sangat mewah sekali. Sudah ada lampunya, lampu plafon. Kalau misalkan pengen ditambah variasi yang model gerak atau RGB, tinggal belikan saja. Nanti saya kasih linknya di deskripsi untuk beli lampu
LED plafon yang RGB yang bisa jalan. Ini sangat mewah dan juga sangat nyaman. Habis ini kita lanjut ke mesin. Habis mesin kita terus lanjut review ke kolong-kolong. Jadi komplit, enak. Teman-teman sobat RN dimanapun berada, tinggal duduk manis dan menonton review saya sampai selesai. Jadi itu sudah sama halnya teman-teman cek unit langsung. Karena memang saya ingin mereview sedetail-detailnya, biar yang berada jauh di sana itu sudah punya gambaran yang cukup jelas. Ketika ada minat akan melihat secara langsung atau akan melihat cek unit secara langsung. Ini kita masuk ke mesin ya teman-teman. Sebentar, ini saya buka dulu. Ini lantainya tadi ya, dashboard masih oke. Ini juga sudah pakai double din. Ini udah komplit. Ini tinggal belikan satu mic lagi kalau pengen 2 mic. Jadi sudah bisa buat karaoke. Ini juga masih utuh semua ya, masih bersih plafonnya, nggak ada masalah. Ini seperti ini. Ini untuk plafon bagian kabin. Ini masih utuh semua. Speedometer juga masih bersih. Pokoknya nggak ada masalah. Tetapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman semua, baik dan jeleknya silahkan dinilai sendiri. Karena pandangan orang melihat barang second pasti berbeda-beda. Langsung saja kita buka mesinnya dan kita review mesinnya. Ini keadaan mesinnya ya teman-teman. Ini masih sangat bersih sekali karena memang mobil ini itu mobil rawatan. Ini bisa dilihat bersih sekali. Padahal mobil ini belum dibersihkan mesinnya. Ini juga garing, nggak ada bekas istilahnya koprot-koprot, nggak ada ya. Ini masih garing semuanya. Ini, nah, kelihatan ya. Ini dari sini memang belum dibersihkan. Nah ini kebetulan ini ada tisu. Coba saya lap. Nah, jadi memang mobil ini itu belum dibersihkan tapi sudah bersih. Ini posisi stasioner seperti ini. Coba kita gas. Nggak ada masalah untuk mesin, masih renyah dan halus. Ini coba kita buka. Ini sudah panas ya teman-teman posisinya. Nah ini seperti ini ya teman-teman, tidak ngasap. Kita tutup ya. Nah kelihatan ya teman-teman. Ini coba kita buka stick olinya. Bentar. Nah ini kelihatan. Nah ini kelihatan ya, bersih. Ini juga bersih. Ini juga bersih. Sekali lagi ya teman-teman, kita tutup. Mungkin saya bersihkan dulu tangan saya karena kotor. Ini kita tutup.
kelihatan ya. Ini juga sama, ini satu tupi. Nah, jadi masih oke semua. Sudah cukup ya teman-teman untuk bagian mesinnya. Mesinnya seperti ini karena pedoman mesin setiap orang itu berbeda-beda. Silahkan dinilai sendiri, bagus atau jeleknya bisa dinilai sendiri, karena namanya barang second, patokan orang itu pasti berbeda-beda. Kalau menurut saya mesin waras, tidak bermasalah dan masih oke. Tetapi kalau menurut teman-teman berbeda, silahkan dinilai sendiri. Sekarang kita mereview ke kolong-kolong mesin. Nah, kelihatan teman-teman sobat RN sudah bisa melihat ini kondisi kolong-kolongnya. Kolong-kolong mesin ini garing dan bersih, jadi ini tidak ada masalah. Kita mendekat seperti ini ya, ini udah kelihatan dan udah mewakili ya kalau posisinya ini kolong-kolongnya memang sangat garing sekali, tidak ada istilah bekas netes-netes, rembes ataupun yang lain. Seperti ini sampai belakang. Nah, seperti ini ya. Ini udah kelihatan. Ini sasis seperti ini. Kita lihat dari depan. Ini kita melihatnya dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Ini karena tadi sudah kita hidupkan AC-nya, ini pembuangannya juga lancar, masih kelihatan. Nah, ini seperti ini. Ini ya teman-teman, sangat garing sekali. Nggak ada masalahnya pokoknya kalau masalah kolong-kolongnya ini. Tuh juga kelihatan nomor sasisnya MHCNLR 55 sekian sekian sekian. Nah, ini juga kolong-kolongnya ini juga masih oke semua. Kita lanjut bagian belakang ya teman-teman. Nah, ini kelihatan masih utuh, nggak ada istilahnya yang keropos. Kita lihat gardan juga masih oke, nggak ada rembes-rembes ya gardan, apalagi ini masih tahun 2018 akhir. Ini kelihatan, ini dari belakang seperti ini. Nah, kalau ini dari sebelah posisi kanan. Nah, ini ya teman-teman, garing ya, nggak ada masalah. Ini garing ya teman-teman. Nah, udah kelihatan, udah mewakili ya. Untuk kolong-kolong oke, bersih dan garing, tidak ada rembes atau netes yang lain. Seperti ini. Untuk harga Elf Long Giga karoseri Adiputro tahun 2018 akhir, spek jumbo atau Elf idaman penumpang, ini hanya dibuka di harga 415 juta. Masih bisa nego. Negonya berapa? Negonya yang jelas nego wajar, bukan nego ekstrim ya teman-teman sobat RN. Ini posisi unit ada di Demak, Jawa Tengah.
bagi yang berminat atau yang sedang mencari Isuzu Elf-Long Giga karoseri Adiputro tahun 2018 akhir, bisa hubungi di nomor 085640122939, atau bisa nanti teman-teman lihat di deskripsi, nanti saya cantumkan nomor yang bisa dihubungi. Sekian dulu review dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman Sobat RN dimanapun berada. Baik dan jeleknya tentang unit ini silahkan dinilai sendiri, karena saya mereview sesuai keadaan unit. Jadi teman-teman yang berada jauh itu alangkah baiknya bisa dilihat dulu dari pertama sampai selesai, tidak perlu di skip-skip. Biar apa? Biar jelas dan biar lebih paham atau lebih detail istilahnya sebelum memutuskan untuk cek unit. Jika dirasa memang unit ini sesuai dengan kriteria teman-teman, budget juga sesuai dengan budget yang diinginkan teman-teman Sobat RN, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di deskripsi, atau bisa langsung cek unit sepuasnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya akhiri, Isuzu Elf-Long Giga NLR 55 BLX tahun 2018 akhir, karoseri Adiputro spek jumbo, dibuka di harga 415 juta, masih bisa nego.